Teman-teman, di edisi 81 ini, saat teduh kita membawa kita kepada masalah penyembahan berhala. Ya, sepanjang pasal 32, bangsa Israel yang ditinggal Musa naik ke Gunung Sinai, membuat patung lembu emas, lalu menyembahnya, dan mengatakan bahwa dewa lembu emas itulah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi di edisi ini, kita membahas hanya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, lalu melihat apa penyebab orang-orang Israel tiba-tiba meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima berkata, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Apa yang bisa kita simpulkan dari 5 ayat tadi? Orang Israel merasa tidak pas dalam hubungan mereka dengan Tuhan selama ini. Tuhan tidak terlihat. Itu tidak mengena di hati mereka. Sehingga mereka bergantung sepenuhnya kepada Musa. Tetapi Musa meninggalkan mereka 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, dan tiba-tiba mereka merasa tidak yakin apakah Musa akan kembali kepada mereka atau tidak. Nah, jadi mereka butuh Tuhan yang sesuai dengan hati mereka, yang bisa dilihat, yang bisa disentuh, sehingga berhala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuat mereka merasa aman, merasa nyaman, merasa puas, tetapi sesuatu itu harus bisa dilihat, harus bisa disentuh, dan yang pasti sesuatu itu di luar Tuhan. Allah yang sejati adalah Allah yang tidak mungkin dapat dilihat oleh manusia yang berdosa. Kita akan bisa melihat Allah muka dengan muka, tetapi itu nanti ketika kita sudah berada di surga. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, maka selama itu pula Allah tidak akan menampakkan dirinya. Dan itu sebenarnya sesuatu yang orang-orang Israel ini merasa tidak cocok, merasa tidak pas. Mereka tidak mau Allah yang misteri, mereka mau Allah yang fisik, mereka tidak mau agama yang rohani, mereka mau agama yang bersifat fisik, dan itu adalah penyembahan berhala. Nah, teman-teman, jika kita mengkonsepkan kekristenan sebagai kekristenan yang bersifat fisik atau materi, yakinlah ini, kekristenan yang seperti itu sejatinya adalah kekristenan yang menyembah berhala. Ingatlah kepada peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 2 ayat yang ke-18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Allah yang sejati hanya bisa dihayati dengan kemurnian iman dan hati nurani yang sudah dimerdekakan dari keduniawian. Allah yang dibuat bangsa Israel ini berbentuk lembu yang terbuat dari emas, entah berapa nilai materinya, pastilah sangat mewah. Nah, tinggalkanlah teologi kemakmuran dan teologi perdukunan,
supaya kita tidak jatuh kepada penyembahan berhala yang bernama kekristenan, yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi atau perdukunan. Jadi, jika kita simpulkan penyembahan berhala adalah segala bentuk kerohanian yang mensyaratkan bahwa semua harus sesuatu yang bersifat materi, yang bisa dilihat, yang bisa diraba, dan semua itu di luar Tuhan yang benar. Nah, sekarang kita lihat apa penyebabnya. Yang pertama, ketidaksabaran. Ya, Musa di puncak Gunung Sinai 40 hari 40 malam menghadap Tuhan. Mereka tidak sabar menantikan Musa kembali untuk membawa berita dari Tuhan. Jadi, orang-orang kemudian mendesak Harun untuk membuat patung dewa dari emas. Ketidaksabaran adalah bentuk lain dari ketidakpercayaan. Jika kita percaya Tuhan, kita pasti akan sabar terhadap waktu Tuhan. Ketidaksabaran inilah yang menjadi pemicu bagi bangsa Israel untuk membuat patung lembu emas. Begitu juga dengan kita. Jadi ketidaksabaran bukan hal yang sepele. Itu bukan tentang cuma tidak sabar. Ketika kita tidak sabar, kita akan didorong untuk mencari pertolongan lain selain daripada Tuhan. Dan pada hakikatnya, itu adalah sebuah penyembahan berhala. Lalu yang kedua adalah kultus individu. Ya, Musa memang pemimpin yang besar. Bersama dengan Musa, mereka telah melewati masa-masa yang sulit dan masa-masa yang berbahaya. Mereka menaruh percaya penuh kepada Musa, bukan kepada Tuhan. Dan ketika Musa tidak lagi ada, orang Israel kehilangan imannya. Karena itu berhati-hatilah terhadap kultus individu. Jika kita mengkultuskan seseorang, katakanlah seorang hamba Tuhan, sehebat apapun hamba Tuhan itu dipakai oleh Tuhan. Sejatinya kita tidak sedang menyembah Tuhan, tetapi kita sedang menyembah orang. Sikap mengkultuskan hamba Tuhan yang menjadi penyebab Israel menjadi penyembah berhala. Lalu yang ketiga, kegagalan seorang pemimpin. Ketika Musa tidak kunjung kembali, orang-orang datang kepada Harun lalu mendesaknya supaya membuat patung dewa lembu emas. Harun adalah wakil Musa. Harun seharusnya berperan sebagai seorang pemimpin untuk menjaga bangsa ini supaya tetap setia kepada Allah, tetapi Harun gagal. Dia bersikap kompromistis, dia mengikuti arus, dia seorang pemimpin yang populis. Tidak berani berkata tidak, dia takut dengan risiko. Maka bersama-sama dengan umat Israel, Harun membuat berhala lalu menyembahnya. Nah teman-teman, siapapun kita, jangan pernah kita ikut arus. Berdirilah teguh di atas dasar firman Tuhan. Jangan pernah takut sendirian, karena sejatinya kita tidak pernah sendiri, sebab Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu ada bersama-sama dengan orang yang percaya kepadanya. Yang keempat adalah adaptasi. Patung lembu emas mewakili dewa di timur dekat kuno. Apis adalah lembu suci Mesir yang paling penting. Nah, anak lembu juga merupakan ikon agama yang terkait dengan penyembahan kepada dewa Kanaan, yaitu El atau Baal. Harun dan orang-orang Israel mengadaptasi cara beragamanya orang Mesir kuno. Nah, karena itu berhati-hatilah dengan adaptasi. Berhati-hatilah terhadap keinginan untuk menjadi relevan. Kita bisa relevan terhadap hal-hal yang bukan doktrinal, tetapi kita tidak boleh berkompromi jika itu bersifat doktrinal. Dunia ini agama boleh banyak, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Sebab firman Tuhan berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Musa berdoa supaya hukuman Tuhan dibatalkan. Satu yang saya mau pesankan, milikilah iman yang murni di dalam Tuhan. Buang segala hal yang bersifat duniawi. Ukuran benarnya iman kita bukan terletak pada harta dunia atau sukses materi. Itu bisa menjadi berhala. Tetapi ukuran iman yang sejati adalah keteguhan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan di segala situasi.
Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.